Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Zahra dari kelas 2 SIA. Di pertemuan partners kali ini, saya akan menampilkan hasil dari finalisasi proyek di desa saya. Jadi yang pertama itu, mempersiapkan logo. Di sini saya menggunakan jenis logo yang horizontal, yaitu logo dan teksnya itu disusun secara horizontal. Seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu. Nih, logo yang saya gunakan seperti ini, secara horizontal. Dan ini logonya saya buat sendiri di aplikasi Figma. Ini saya membuat teksnya itu menggunakan Substract. Lanjut, yang kedua itu data dalamnya itu jelas 30 sama 100 data. Oke, kita coba lihat untuk warga dan yang lain-lainnya itu. Karena saya belum login, saya sebagai guest, maka hanya halaman ini saja yang bisa tampil di halaman guest. Jadi untuk saya mengaksesnya sebagai admin, untuk bisa melihat semua datanya, saya harus login terlebih dahulu menggunakan email yang sudah saya simpan. Untuk admin, saya menggunakan email yang ini. Lalu kita klik button login. Kita masukin passwordnya. Nah, semua halaman udah bisa diakses. Udah bisa dilihat. Kita coba pertama tuh ke data warga terlebih dahulu. Nah, untuk data warga ini saya menggunakan untuk 1000 data. Nah, ini saya memang tidak menerapkan untuk uploads ataupun multiple uploads. Lalu lanjut untuk di parcel. Ini saya menggunakan ada 1018 data yang dimana 18-nya itu merupakan data yang sudah saya atur untuk bisa menerapkan multiple uploads-nya. Ini ada 9 dan ini ada 9-nya lagi yang menerapkan multiple uploads. Bisa diatur mau multiple uploads ataupun uploads tergantung berapa jenis foto yang kita unggah. Lalu lanjut di dokumen. Nih, dokumen itu saya menggunakan PDF, bisa juga menggunakan PNG, JPEG, tapi untuk dokumen saya menggunakan file. Itu 1000 data pas. Itu saya menerapkan untuk dokumen ini saya untuk menguploadnya itu untuk 9 file saja. Yang lainnya itu tidak ada karena saya belum menguploadnya. Lalu lanjut di peta. Di peta ini saya juga menggunakan untuk 9 data pertama yang menampilkan foto seperti ini. Dan untuk data yang lainnya itu menggunakan compress image, di mana itu image default gitu ya. Jadi ketika kita belum mengupload foto, maka akan ditampilkan default image-nya. Dan ketika kita sudah mengupload fotonya, maka kita bisa mengubahnya dengan foto yang kita upload atau kita pilih sendiri seperti ini. Lanjut di sengketa. Nah, di sengketa ini juga ada 9 data pertama yang menggunakan image ya. Image yang kita unggah sendirinya. Sedangkan yang data lainnya itu menggunakan image default. Jadi ketika kita belum mengupload fotonya atau kita nggak unggah sendiri, maka itu akan menemukan image default seperti ini. Itu ada 2036 data. Dan lanjut di jenis penggunaan itu hanya menggunakan 6 data saja karena bisa kita lihat di Persil. Itu untuk penggunaannya itu hanya tersedia 6. Yang berarti ada rumah, kebun, lahan kosong, toko, gudang, dan kantor. Ada 6. Dan untuk nama penggunaan itu menggunakan tipe data unik, yang dimana tipe data tersebut, jika nama penggunaannya itu sudah ada misalnya seperti kantor, maka tidak bisa diulang-ulang atau menggunakan faker ataupun feeder. Maka ini saya mengimpортkan sendiri dengan menambahkan jenisnya. Mungkin kita bisa menggunakan faker atau seeder
Tapi saya ingin menyesuaikan saja dengan data Persel saya. Maka saya menggunakan untuk 6 data saja. Dan kosong, kantor, kebun, gudang, toko, dan rumah. Lanjut. Nah, ini seperti yang saya bilang, sedangkan foto atau gambar placeholder. Jika user tidak upload gambar, maka bagian ini akan tampil compressed image. Seperti yang saya bilang tadi, jika user tidak mengupload foto, kita lihat di Persil, maka akan tampil compressed image seperti ini. Untuk compressed image yang ada di Persil, itu saya sesuaikan jika rumah tinggal, jika penggunaan itu untuk rumah atau rumah tinggal, maka gambar yang ditambahkan seperti ini. Ini rumah tinggal. Nah, jika untuk tanah kosong, maka gambar yang ditampilkan akan seperti ini. Seperti ini. Jika toko, gambar yang ditampilkan akan seperti gambar toko seperti ini, di sini. Lalu jika kantor, untuk gambar yang ditampilkan akan seperti ini. Dan jika kebun, maka gambar yang ditampilkan akan seperti ini. Coba lihat yang lain. Dan jika gudang, maka gambar yang ditampilkan image defaultnya itu seperti ini. Begitupun juga dengan yang tadi, dengan yang lainnya seperti peta juga ada image defaultnya atau compressed image. Begitupun juga dengan sengketa. Lalu persiapkan gambar slideshow atau perjalanan gambar Indonesia. Nah, di template yang saya gunakan itu, saya menggunakannya itu untuk video. Dan di video ini juga kelihatan jelas kalau ini ada di Indonesia. Seperti bentuk tanahnya atau pekerjanya itu ada di Indonesia. Dan untuk navbar, saya sudah menggunakan bahasa Indonesia semuanya. Tidak ada bahasa Inggris lagi. Lalu, stok gambar free ini banyak gambar yang dari website tersebut yang saya gunakan. Seperti ini. Seperti Persil, ini Persil, dan lain-lainnya itu kebanyakan, dan emang kebanyakan saya mengambil foto itu dari website yang telah disediakan oleh Bapak. Dari Pexel, dari Pixabay, atau dari Unsplash. Karena gambar yang disediakan untuk di-download itu terlihat lebih HD dan lebih bersih. Seperti ini. Tidak pecah-pecah dan juga tidak buram. Lalu lanjut, persiapkan halaman detail yang jelas menambahkan informasi sesuai topik. Nah, di sini saya menggunakan beberapa halaman detail itu seperti di Persil, klik detail. Nah, di sini untuk RT RW itu tidak disebutkan, ditambahkan di indeks tapi dalam detail. Detail juga seperti ini. Lalu di dokumen ada detail juga untuk melihat media terlampirnya. Jadi saya tidak menampilkan di indeksnya itu bentuk PDF-nya, tapi kita harus mengklik detail terlebih dahulu. Pun juga di peta, detailnya itu, nah di detail itu maka akan ditampilkan GeoGesernya. Nih. Di sini ada di dekat Balikpapan ya. Makanya di gambar peta tersebut saya menggunakan area Balikpapan juga. Lalu ada di sengketa, di detailnya, seperti ada kronologi dan penyelesaiannya. Jadi kronologi dan penyelesaian itu tidak ada di dalam indeks, maka akan ditampilkan ke dalam detail untuk menghemat atau untuk tidak memakan terlalu banyak tempat di dalam website. Dan untuk mengurangi pengguna meng-scroll website tersebut. Nah, lanjut persiapkan footer sesuai dengan topik. Dan untuk template, desa dan tahun dan logo copyright kamu cari bagian footer. Kita lihat saja di bagian footer. Saya menggunakan logo copyright dan tahun. Dan tidak ada menggunakan kalimat Bina Desa. Dan sini juga saya membuat kayak jika website ini digunakan, maka saya akan buat sosmednya seperti Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn-nya. Lalu siapkan bagian menambahkan identitas pengembang.
Sini saya sudah membuatnya sebagai di navbarnya itu sebagai halaman developer namanya. Di halaman developer tersebut ini berisi tentang identitas saya atau identitas yang membuat websitenya. Kita klik, dan sini sudah tampil seperti yang diminta itu. Itu ada nama, NIM, prodi, foto, LinkedIn, GitHub, dan sosmed, dan lain-lainnya. Sini saya sudah menetapkan foto, nama saya, email, jurusan saya, dan juga NIM. Dan sini juga ada link-link yang mengarah ke halaman sosial media saya. Kita coba lihat di LinkedIn, kita klik. Ini LinkedIn saya benar. Ini memang belum ada isinya. Lalu di GitHub juga benar, ini punya saya. Dan ini guys Persil. Dan ini bahkan Instagram saya, dan di email akan menambahkan email mahasiswa saya. Lalu di sini saya sudah membuat halaman about-nya. Halaman about itu ini menjelaskan kayak seperti yang bilang di sini kayak tujuannya itu untuk memudahkan penggunaan dan verifikasi data pertanahan secara akurat dan transparan. Dan terus untuk alurnya itu pengguna dapat menelusuri setiap parcel mulai dari identifikasi, luas, lokasi, hingga status kepemilikan dan dokumen pendukung. Lalu selanjutnya saya akan melakukan git push dalam GitHub saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba cek dulu. Oke. Benar. Lalu git commit. Lalu baru kita git push. Kita tunggu sampai selesai. Ini cukup lama karena emang dari awal saya mengubah template dan itu belum ada saya git push. Kita tunggu aja sampai selesai. Terus sudah selesai maka akan muncul nama seperti ini. Kita coba cek untuk membuktikannya. Ini akan udah masuk ya, commit terbaru atau git pushing terbaru. Lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah semua perubahan data diterapkan pada server OS data. Dan saya sudah menerapkannya tadi. Kita lihat dari awal. Pertama itu pasti kita buka OS data terlebih dahulu. Lalu untuk loginnya itu gunakan username yang sudah kita pakai itu Jen Persil dan masukin passwordnya. Setelah itu kita masuk ke dalam folder www. Setelah itu kita git clone GitHub kita yang guys Persil ini. Kita tunggu aja sampai selesai. Lalu kita masuk ke cd guest Persil, yaitu dalam www terdapat folder lagi untuk guest Persil, itu project saya. Lalu setelah itu kita mengupdate komposernya agar bisa terinstall. Kita tunggu sampai selesai. Lalu setelah selesai sampai sini, lalu kita mengcopy file env-nya itu ke dalam SSH di OS-data tersebut. Lalu kita buat key generate-nya. Lalu kita buka nano.env-nya.
Kita buka. Di sini saya sudah menyesuaikannya seperti DB connection nama SQL, terus DB hostnya menggunakan server always data, dan port ID 3306 sesuai dengan yang ada di sini. Kita tunggu. Sini udah masuk semua ya. Dan database-nya juga sudah sesuai. Nih, Jihan Persil DB SIA. Dan username-nya juga sesuai dengan username all yang kita buat akun server OS data, dan sini passwordnya. Lalu kita klik. Lalu setelah itu kita membuat karena saya sebelumnya menggunakan template yang lama, jadi sudah ada beberapa data yang sama atau yang duplicate, maka dengan itu saya menghapus dulu semua datanya menggunakan PHP Artisan Migrate Fresh. Maka akan menghapus semua tabelnya. Nah, lalu setelah saya sudah hapus semua tabelnya, lalu saya jalankan lagi PHP Artisan Migrate. Lalu maka di database Laragonnya udah masuk semua seperti warga, sengketa, peta, persil, media, jenis penggunaan juga, dan juga dokumen. Terus setelah itu saya menjalankan PHP Artisan Migrate. Maaf, seharusnya PHP Artisan DB Sheet-nya saya jalankan agar semua seeder itu bisa ketarik atau masuk ke data di server always data. Nah, karena ini kata unique constraint, tidak bisa sekaligus, maka saya jalankan satu-satu seperti ini. Warga seeder, parcel seeder, peta seeder, dokumen seeder, sengketa seeder, sama create first user. Maka sudah berhasil semua data itu masuk, kecuali data yang sudah saya inputkan manual, seperti yang ada di sini. Data yang saya inputkan manual itu seperti yang ini, yang menerapkan multiple uploads ini manual ya. Jadi itu tidak ketarik dalam server always datanya. Jadi yang ketarik itu hanya data-data yang udah default atau data faker seedernya. Kita coba buka di server always datanya itu. Kita ke sites, lalu kita buka. Nah, sama saja, sama seperti ini yang always data.net, dan yang ini dispersal.test menggunakan Laravel. Maka website saya sudah bisa dijalankan secara publik atau sudah bisa diakses oleh publik. Dan untuk CRUD-nya itu seperti warga, seperti persil, itu hanya data-data seeder, data-data faker yang muncul. Untuk data yang saya sudah inputkan manual menggunakan multiple uploads itu tidak bisa muncul karena memang ketentuannya seperti itu. Tapi jika kita ingin melakukan multiple uploads always data itu bisa juga. Misal kita edit ini, atau kita tambah data baru, misalnya nih asal saja ya. Ini warganya kita pilih asal saja. Nah, kita pilih fotonya, misalnya kita pilih asal dulu ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, udah bisa. Ya, bentar. Jadi setelah saya cari tahu, ternyata itu saya lupa menjalankan PHP Artisan Storage Link-nya. Nah, jika sudah jalan, sudah terkonek, maka tadi saya coba refresh dan ternyata itu bisa. Ini contoh Persel manual saya tambahkan, saya hapus saja. Begitupun juga yang lainnya. Sekian video dari saya, apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.